Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanu fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah taala, setelah kita libur panjang, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini. Kita berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lain, tujuan kita semuanya sama. Untuk mempelajari ilmu, untuk mengajarkan ilmu. Yang semoga dengan ini Allah bukakan rahmatnya untuk kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para malaikatnya. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum inna zalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah, mereka membaca firman Allah Subhanahu wa taala, membaca kitabullah. Dan mereka saling mengajarkan kitabullah itu di antara mereka. Ketika mereka melakukan ini, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini selalu kita butuhkan. Tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Wa hafathumul malaikah, dan kita akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut nama mereka di kalangan makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita masuk ke dalam hadis ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga orang yang mengikutinya hingga nanti hari kiamat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan al-masail al-jahiliyah, masailul jahiliyah, permasalahan-permasalahan jahiliyah atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Tentu kita mempelajari kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang jahiliyah ini dengan tujuan agar kita terhindar
dari perilaku-perilaku jahiliyah ini, agar kita tidak seperti mereka. Karena ketika Allah dan Rasul-Nya mencela suatu perbuatan dan mengatakan ini adalah perbuatan jahiliyah, maksudnya adalah agar kita meninggalkan perbuatan tersebut. Dan kita sudah sampai ke permasalahan yang ke-19. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan al-mas'alah at-tasi'ata asyrah, permasalahan yang ke-19. Qadhuhum fi ba'dis salihina bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim. Celaan mereka kepada sebagian orang-orang soleh karena sebab perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada orang-orang soleh tersebut. Kaqadhil Yahudi fi Isa, sebagaimana orang Yahudi mereka mencela, mereka mengejek Nabi Isa. Wa qadhil Yahudi wan Nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana celaan, ejekan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ketika mereka melihat ada orang yang soleh, mereka memiliki pengikut, dan pengikutnya ini melakukan perkara yang tidak dibenarkan, maka yang disalahkan adalah orang soleh tersebut. Kita ambil contoh, seandainya ada orang yang seandainya dia menisbatkan dirinya kepada para salaf, mereka menamakan diri mereka dengan salafi. Kemudian ada orang yang perbuatannya ini sangat jelek, perbuatannya ini tidak dibenarkan secara syariat. Kemudian dia mencela kepada orang-orang salaf, mereka mencela para sahabat, mereka mencela para tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka mencela orang-orang soleh tersebut. Maka ini termasuk perkara jahiliyah. Atau seandainya kita sendiri, kita melihat ada orang yang dia mengaku sebagai pengikut Al-Imam Asy-Syafi'i, atau pengikut Al-Imam Malik, atau pengikut Al-Imam Ahmad. Kemudian ketika orang yang mengaku mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i ini melakukan kesalahan, kemudian kita menjelek-jelekan Al-Imam Asy-Syafi'i, maka ini kita telah terjatuh ke dalam permasalahan, ke dalam kebiasaan orang-orang jahiliyah, dan ini tidak diperbolehkan. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan qadhuhum fis salihina bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ilaihim minal af'ali sayyi'ah fayansibuna af'alal atba'i ilal matbu'in. Permasalahan yang ke-19 ini, celaan mereka kepada orang-orang soleh dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku-aku mengikuti mereka, yang menisbatkan diri kepada mereka, maksudnya yang mengikuti mereka, dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka mereka ini menisbatkan perbuatan pengikut kepada yang diikuti. Maka ini tidak boleh. Syekh mengatakan wahum bura'aun, padahal orang-orang soleh tersebut mereka berlepas diri dari perbuatan-perbuatan itu. Mereka berlepas diri dari pengikut-pengikut tersebut.
Beliau melanjutkan kaqadhil yahudi fi Isa bin hirafi atba'ihi minas solibiyin, sebagaimana yang terjadi kepada orang Yahudi yang mereka mencela Nabi Isa karena sebab melencengnya para pengikut-pengikut Nabi Isa dari orang-orang solibiyin, orang-orang salib. Wal mu'taqidina annallaha thalithu thalathah, dan orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu adalah termasuk trinitas, termasuk dari salah satu Tuhan. Aw annal masiha huwa ibnullah, atau orang yang meyakini bahwasanya al-masih adalah anak Allah, adalah Allah, aw ibnullah, atau anak Allah. Maka kita tidak boleh mengikuti orang-orang Yahudi yang mencela Nabi Isa. Nabi Isa tidak pernah salah. Nabi Isa di atas kebenaran. Kalau seandainya yang salah pengikutnya, kita katakan pengikutnya. Mereka lah yang mengatakan bahwasanya Isa binullah, Isa anak Allah. Nabi Isa mengajarkan yang hak, yang benar. Ini yang harus kita katakan. Wa kadzalika man yaqdahu fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima yaf'aluhu ba'dul muntasibina ila dinihi minal kuburiyah wa minal jahmiyati wal mu'tazilati wal khawarij. Begitu pula orang yang mencela Nabi kita Nabi Muhammad karena sebab apa-apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada agamanya ini. Orang yang mengaku sebagai pengikut agamanya Nabi Muhammad, pengikut agama Islam. Minal kuburiyah, dari orang-orang yang dia itu menyembah kubur, dan dari orang-orang Jahmiyah, dan juga orang-orang Mu'tazilah, dan juga orang Khawarij. Maka kita tidak boleh mencela Nabi kita Nabi Muhammad karena sebab perbuatan buruk para pengikut-pengikut beliau. Fanaqulu liman yaqdahu fi haula'il anbiya, maka kita katakan kepada orang yang mereka ini mencela para nabi itu, laisa hadha huwa dinu Musa alaihi salam. Kita katakan ini bukan agamanya Nabi Musa. Wa laisa hadha dina Isa alaihi salam, dan ini pula bukan agamanya Isa alaihi salam. Wa laisa hadha dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula bukan agamanya Muhammad. Maka ketika ada sebagian kaum muslimin yang mereka melakukan bom bunuh diri, mereka melakukan terorisme, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran terorisme, tidak bisa. Kalau kita katakan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad adalah terorisme, maka kita termasuk orang-orang yang berpemahaman, orang-orang yang berperilaku atau berkebiasaan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kita menisbatkan perbuatan orang yang mengikuti Nabi Muhammad kepada agama beliau, kepada Nabi Muhammad, maka ini tidak diperbolehkan. Wa idza kana 'indal atba'i inhirafun fa innahu la yunsabu ilal asl. Kalau seandainya orang-orang yang para pengikut ini dia ada penyelewengan, ada penyimpangan, maka tidak boleh dinisbatkan kepada asalnya, kepada orang yang diikutinya, tidak boleh. Innama yunsabu ila man yasduru minhu hadza syai'. Akan tetapi perbuatan ini harusnya dinisbatkan kepada orang yang berasal darinya perbuatan tersebut. Kalau perbuatan tersebut berasal dari si fulan, maka kita katakan ini dari si fulan, bukan dari Nabi kita Nabi Muhammad, bukan. Fala yu'abu risalatu Musa alaihi salam, maka tidak boleh risalah kerasulan Nabi Musa ini dicela. Bi annal yahuda harrafu wa baddalu wa ghayyaru, karena sebab orang-orang Yahudi ini mereka melakukan tahrif, mereka merubah firman Allah Subhanahu wa taala.
wa baddalu, dan mereka mengganti agama Nabi Musa, wa ghayyaru, dan mereka merubah agama Nabi Musa. Kita tetap tidak boleh mencela agama Nabi Musa. Kita tidak boleh mencela risalah beliau. Wala yunsabu ma indan nasara minasyirki was-solibiyyati wal kufri al-qabihi ila dini Isa alaihi salam. Maka tidak boleh kita menisbatkan apa yang ada pada orang-orang Nasara dari kesyirikan dan juga solibiyah, salib-salib, dan juga kekufuran yang jelek kepada agama Nabi Isa. Tidak boleh kita nisbatkan. Wala yunsabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma indal kuburiyyin alladhi yad'una al-islama awil malahidati minar rafidhati wal batiniyah wa in tasammu bil Islam. Dan kita juga tidak boleh menisbatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang kuburiyin, orang-orang penyembah kubur, alladzi yad'una al-Islam, yang mereka mengaku sebagai orang Islam. Jadi tidak boleh kita katakan agama Muhammad ini mengajarkan kesyirikan, mengajarkan menyembah selain Allah, tidak boleh. Kenapa? Karena ini bukan ajaran beliau, dan beliau Nabi Muhammad berlepas diri dari perbuatan ini. Bahkan beliau mengingatkan umatnya agar tidak menjadikan kubur-kubur ini sebagai masjid. Ala tattakhidhu qubura al-anbiya'i masajid. Jangan kalian jadikan kubur-kubur para nabi itu sebagai masjid. Beliau juga mengatakan fala tattakhidhu qabri 'idan, dan jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya. Maka jelas beliau berlepas diri dari perbuatan orang-orang tersebut. Awil malahidati minar rafidhati wal batiniyah, dan kita juga tidak boleh menisbatkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang dari orang-orang Rafidhah dan orang-orang Batiniyah, walaupun mereka mengaku menamakan diri mereka dengan Islam. Hadza la yunsabu ila dini Muhammad, dan ini tidak dinisbatkan kepada agama Nabi Muhammad. Innama yunsabu ila nabi manittaba'ahu wa amana bihi. Akan tetapi yang dinisbatkan kepada agama Nabi itu adalah orang yang mengikutinya, benar-benar mengikuti ajaran beliau, tidak menyimpang. Wa amana bih, dan yang beriman kepada beliau ini. Wa yunsabu ila solihina maniktada bihim wattaba'ahum, dan dinisbatkan kepada orang-orang soleh, orang-orang yang mengikuti mereka dan yang mencontoh mereka. Maka ini baru kita nisbatkan kepada orang soleh tersebut. Kama qala ta'ala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang terdahulu dan yang pertama kali masuk Islam dari orang-orang muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, jelas yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik, bukan asal-asal dia mengaku-aku, tidak, tapi benar-benar mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah. Maka kalau ada sebagian orang yang mengaku sebagai pengikut para sahabat, mereka mengikuti orang-orang muhajirin wal ansar, tetapi perbuatan mereka menyelisih orang-orang muhajirin dan ansar, maka kita tidak katakan ini perbuatan orang muhajirin dan ansar. Orang muhajirin dan ansar mengajarkan seperti ini, tidak. Tapi perbuatan buruk ini hanya kita nisbatkan kepada orang yang berbuat salah tersebut. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah SWT juga berfirman,
inna aulan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabi. Sesungguhnya orang yang paling berhak dengan Nabi Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Tentu mengikuti Nabi Ibrahim dengan baik, bukan asal-asalan orang yang hanya mengaku dirinya mengikuti Nabi Ibrahim tapi tidak mengamalkan syariatnya, tidak mengamalkan ajarannya. Nun sewu ya. Khitan terkenal di kita dengan nama sunat. Sunat niki syariate Nabi sinten? Pertama kali disyariatkannya sunat Nabi sinten? Nabi Ibrahim. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengaku kalau mengikuti Nabi Ibrahim, betul? Iya. Mereka mengikuti kami, pengikut Ibrahim. Tapi nuwun sewu, orang Nasoro untuk zaman ini kebanyakan dari mereka melakukan khitan, betul? Tidak. Mereka meninggalkan syariat Nabi Ibrahim. Padahal ini yang dilihat, orang itu dilihat bagaimana dia mengikutinya, bukan asal-asal dia hanya mengaku aku. Dan akan banyak seperti ini. Dia mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi perbuatannya ternyata jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita tidak katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu, tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka di atas hak, di atas kebenaran. Kemudian Allah lanjutkan wahadan nabi, dan orang yang paling berhak dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan wa kadzalika la yunsabu ilal a'immati al-arba'ati ma 'indal muntasibina ilaihim min hirafin fil aqidati wa mukhalafatin lid-dalil. Dan tidak boleh juga dinisbatkan kepada para imam-imam yang empat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengikuti mereka berupa penyimpangan di dalam akidah dan juga mereka menyelisih dalil. Maka ini tidak boleh kita nisbatkan kepada imam-imam yang empat ini, kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Malik, kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, dan juga kepada Imam Ahmad. Kemudian kita lanjutkan kebiasaan jahiliyah yang ke-20. Di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan i'tiqaduhum fima khariqas saharati wa amsalihim annaha min karamatis solihin. Keyakinan mereka pada perbuatan perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia yang dilakukan oleh para penyihir dan yang semisal mereka, annaha min karamatis solihin, bahwasanya hal yang luar biasa ini, yang di luar kebiasaan ini termasuk karomahnya orang-orang soleh. Wa nisbatihi ilal anbiya, dan mereka menisbatkan perbuatan ini kepada para nabi. Kama nasabuhu li Sulaiman alaihi salam, sebagaimana mereka menisbatkan perbuatan ini kepada Nabi Sulaiman. Jadi permasalahan yang ke-20 ini adalah meyakini perbuatan-perbuatan yang di luar kebiasaan, yang luar biasa, yang dilakukan oleh para dukun, para penyihir, bahwasanya ini termasuk karomah orang-orang solih. Padahal nuwun sewu ya, dukun, penyihir niki orang soleh bukan? Bukan. Walaupun mereka memberi nama mereka dengan nama-nama yang mungkin bukan dukun. Mereka menamakan apa? Mereka menamakan dirinya dengan paranormal. Paranormal niku napa? Parabola. Napa parabola? Setengah bola. Leres mboten?
Nak paranormal dadosnya apa? Setengah normal. Dadosnya tiyang ingkang tumut paranormal niki normal mboten niki? Kemudian ada yang menamakan mereka dengan orang-orang tua tuh ini. Walaupun dinamakan orang tua, kalau hakikatnya dukun, maka kita katakan itu dukun. Bahkan seandainya dia menamakan diri mereka dengan ustadz, maka penamaan ini tidak ada artinya. Yang dilihat itu adalah hakikatnya. Al-ibrah fil haqiqah. Ibrahnya yang dijadikan pelajaran itu hakikatnya, bukan namanya. Kemudian kita lihat penjelasan dari Syekh di sini. Al-makhariqu hiya al-umur al-khariqah lil adah. Al-makhariq adalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan, hal luar biasa. La yaqdiru 'alaiha illallah, yang biasanya tidak mampu untuk melakukan hal tersebut kecuali Allah. Kemudian hal yang di luar kebiasaan ini, wa idza jarat 'ala yadi nabiyyin fahiya mu'jizah. Kalau ini terjadi pada para nabi, terjadi pada tangan nabi, maka ini dinamakan mu'jizat. Mithlu qalbil asa hayyatan li Musa alaihi salam, sebagaimana perubahan dari tongkat kepada ular yang terjadi pada Nabi Musa. Iya, perubahan. Bagaimana tongkat ini bisa menjadi ular? Maka ini di luar nalar. Ini hal yang luar biasa. Wa mithlu ma inda Isa alaihi salam min ibra'il akmah wal abras wa ihya'il mauta bi'idznillah. Dan juga apa yang terjadi pada Isa alaihi salam dari penyembuhan orang-orang yang buta dan juga orang yang kena penyakit kusta, dan juga apa yang dilakukan oleh Isa dari menghidupkan orang yang meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan wa ma a'tahu Allahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal mu'jizati allati a'dhamuha hadzal Qur'anil 'azim. Alladzi a'dhamuha hadzal Qur'anul 'azim. Dan juga apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad dari mukjizat-mukjizat ini. Yang mukjizat yang terbesar ini adalah Al-Qur'an yang agung ini. Allati a'jazal basyariyatu kulluha, yang dimana seluruh manusia ini tidak mampu. Wa a'jazal jin wal insu an ya'tu bimithlihi. Begitu juga jin dan manusia, mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Maka ini mukjizat. Ketika itu terjadi kepada para nabi, maka ini disebut mukjizat, hal luar biasa tersebut. Kemudian beliau mengatakan, amma idza jara khariqul adati ala yadi abdin salihin taqiyyin mu'minin fahada yusamma karamatun minallahi azza wa jalla. Adapun kalau hal di luar kebiasaan ini terjadi kepada para hamba yang soleh, yang bertakwa, yang beriman. Niki nuwun sewu nggih. Syekh mengatakan hamba yang soleh dan yang bertakwa dan yang beriman. Inilah hakikat dari wali. Waliullah niku sinten? Orang yang bertakwa dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak ada ketakutan pada mereka dan mereka tidak takut. Siapa niki wali Allah niki? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Maka dari sini kita dapat ambil kesimpulan, setiap orang yang mukmin dan dia bertakwa, maka ini adalah wali. Nah, beliau mengatakan fahada yusamma karamatun minallahi azza wa jalla. Maka ini dinamakan karomah dari Allah. Dan karomah ini benar. Ahlus sunnah wal jamaah mereka mengimani bahwasanya karomatul aulia ini benar adanya. Sebagaimana terjadi pada sahabat Abu Bakar yang beliau bisa tahu janin yang ada di kandungan istrinya itu, jenis kelaminnya.
bagaimana Umar bin Khattab ketika beliau khutbah, maka Allah tampakkan posisi pasukan beliau ini terdesak. Kemudian beliau mengatakan, ya sariyatal jabal, wahai pasukan, pergilah kalian ke gunung. Dan ternyata Umar bin Khattab yang beliau khutbah di Madinah ini terdengar suaranya oleh pasukannya tersebut, yang mereka itu ketika di Persia. Maka ini termasuk karomah. Kemudian kita lanjutkan. Ajroha ala yadihi imma li hujjatin fid dini wa imma li hajatil muslimin. Allah memberikan karomah ini kepada kepada mereka bisa saja untuk bukti dalam masalah agama. Ini yang pertama. Wa imma li hajatil muslimin, atau karena kebutuhan kaum muslimin. Kama hasala li Maryam alaihi wassalam, sebagaimana yang terjadi pada Maryam alaihi salam. Semoga Allah memberikan salam kepadanya. Fi anna Zakaria idza dakhala 'alaiha al-mihraba wajada indaha rizqa. Bahwasanya Zakaria paman beliau ketika masuk ke Maryam ini, masuk kepada Maryam, dan Maryam ini berada di mihrab, ternyata Zakaria ini mendapatkan makanan, mendapatkan rizki pada Maryam ini, sudah mendapatkan makanan. Wahya mutafarriqatun lil ibadah bihadal mihrab. Padahal Maryam ini dia konsentrasi, dia mendedikasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah di mihrab ini. Wa huwa makanul ibadah, dan ini adalah tempat untuk ibadah. Maka ini termasuk karomah. Tetese Maryam niki termasuk orang solihah ya. Bukan nabi perempuan, bukan ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ada nabi perempuan Maryam katanya, niki pemahamannya yang salah. Apalagi ada yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad dan dia perempuan, maka ini jelas salahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Leia Aiden ya, dan itu jelas salah. Wa kadzalika ma hasala li ashabil kahfi minan naumit tawil. Begitu juga karomah aulia itu sebagaimana yang terjadi kepada ashabil kahfi, orang-orang yang tidur di gua ini. Minan naumit tawil, mereka tidur yang dengan waktu yang panjang. Wa baqaihim ala halatihim lam ta'kul ardu ajsamahum, dan mereka tetap seperti keadaan mereka. Mereka tidak dimakan oleh bumi. Mereka tetap, dan bumi tidak memakan jasad mereka. Walam yahsul fi hayatihim kholalun, dan mereka tidak mendapatkan kerusakan di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap hidup ratusan tahun. Hadza min karomatil aulia, maka ini termasuk karomah aulia, karomah para wali. Jadi kita meyakini bahwasanya karomah untuk para wali niki benar-benar ada. Dan sebenarnya termasuk karomah para wali itu ketika orang menerima apa yang beliau sampaikan. Orang mengikuti orang soleh tersebut, orang bertakwa tersebut, maka ini termasuk karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, amma ma yajri mimma yushbihu khawariqal adati ala aidil kafarah fahadhihi tu'tabaru min af'ali syayatin. Adapun apa yang terjadi dari apa-apa yang mirip dengan perkara-perkara yang di luar kebiasaan ini, dari perkara luar biasa yang terjadi pada orang-orang kafir, maka ini termasuk perbuatan syaitan. Fahadhihi tu'tabaru minasya'wadati wal hiyali was-sihri at-takhyili au min a'malis syayatini wastikhdamihim. Maka fahadhihi, maka ini adalah termasuk dari perdukunan dan sihir. Perdukunan atau sihir, wal hiyal, dan juga tipu daya, dan juga sihir yang bentuknya itu hayalan.
au min a'mali syayatin, atau termasuk perbuatan-perbuatan syaitan. Wastikhdamihim, dan mempekerjakan syaitan. Apa tujuannya? Kenapa syaitan mau dipekerjakan oleh orang-orang yang kafir seperti ini, orang-orang yang fasik seperti ini? Li ifsadi aqaidil insi wal idrari bihim wa laysat minal karomah. Tujuannya adalah untuk merusak akidah manusia dan untuk membahayakan mereka. Walaysat minal karomat, dan ini bukan termasuk karomah. Jadi ini nak enten dukun, jelas-jelas dukun ya. Dia menggunakan golok nih ya. Kemudian dia pukulkan ke tangannya, dia iris tangannya. Ternyata apa? Boten terluka. Dia berjalan di atas api, mungkin dia gergaji dirinya. Niki hal luar biasa mboten? Iya, tapi ini termasuk sihir. Ini tipu daya. Maka ini dari syaitan. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan kalladzi yatiru fil hawa, sebagaimana orang yang terbang di udara. Au yamshi alal ma'i, atau dia berjalan di atas air. Wa huwa fajir, dan orang itu orang yang fajir, berbuat dosa. Fahadha min fi'lis syayatin, maka ini termasuk perbuatan syaitan. Ada sebuah riwayat, dan riwayat ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Lalikai di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaati, dan dibawakan oleh beberapa ulama lainnya seperti di Hilyatul Auliya, dan dibawakan juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwasanya Yunus bin Abdul A'la As-Sodafi, beliau mengatakan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau ini murid Imam Syafi'i ya. Beliau bertanya kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Qultu li-Syafi'i, aku berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, kana Laitsu ibn Sa'ad yaqul, dahulu Al-Laits bin Sa'ad niki termasuk ulama Mesir ketika itu. Beliau termasuk faqih. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau sampai mengatakan beliau ini lebih faqih daripada Imam Malik. Hanya saja para pengikutnya ini tidak menyebarkan madhab beliau. Maka Al-Imam Al-Laits beliau mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amrahu 'alal kitab was sunnah. Kalau kamu melihat orang yang dia bisa berjalan di atas air, maka kalian jangan tertipu dengan orang tersebut sampai kalian membandingkan perbuatannya ini dengan Alkitab dan As-Sunnah, sesuai tidak perbuatan dia dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah, kata beliau. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i ditanyakan seperti itu, beliau mengatakan qassarul Laits, Imam Al-Laits itu kurang, katanya. Kemudian beliau melanjutkan, bal idza ra'aitar rajula yamshi 'alal ma', bahkan kalau kamu melihat ada seorang laki-laki yang berjalan di atas air, wayatiru fil hawa, kemudian dia bisa terbang di atas udara. Beliau mengatakan fala taghtarru bihi, maka kalian jangan tertipu dengan orang itu sampai kalian hadapkan orang tersebut dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nuwun sewu nggih. Dadose orang yang dia bisa melakukan perbuatan yang luar biasa, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, niki sudah ada belum di zaman para imam-imam niki? Sudah ada belum? Sampun. Ini buktinya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan jangan kalian tertipu dengan mereka. Orang yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di atas udara. Sampai kalian melihat perbuatannya sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah atau tidak. Kalau sesuai maka kita katakan dia waliullah.
Nak mboten pripun? Waliullah bukan? Jangan tertipu. Maksudnya apa? Dia bukan waliullah. Nah terus waline sinten? Waliyus syaiton. Jadi sama ya. Kalau ada orang yang bisa mengangkat mobil, mungkin mobil tangan kiri diangkat, nun sewu, ini harus kita lihat dia sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah napa mboten. Dia memasukkan tangannya ke dalam air yang mendidih, tidak terjadi apa-apa. Kita lihat dia sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah atau tidak. Nah, kemudian kita lanjutkan perkataan dari Syekh. Terakhir kita ambil fahada min fi'li syayatin. Maka ini perbuatan dari syaitan. Li'annahum lamma taqarrabu ilaihim bil kufri wasyirki khadamuhum. Karena orang-orang ini, orang-orang yang fajir ini, ketika mereka mendekatkan diri kepada syaitan ini, kepada jin ini dengan kekufuran dan dengan kesyirikan, maka jin dan syaitan ini akan memberikan khidmah, memberikan pelayanan kepada mereka, akan membantu mereka. Fahamaluhum fil hawa'i wa ma syaubihim alal ma'i, maka akan membawa mereka untuk terbang di atas udara dan juga untuk berjalan di atas air. Fama yajri ala aidi haula'il fajrah minasya'wadati wasyirki wa min a'malis syayatin. Maka apa yang terjadi pada mereka ini, dari orang-orang fajir ini, dari sihir dan juga kesyirikan, maka ini termasuk perbuatan syaitan. Au min hiyalihim wa dajlihim 'alan nasi, atau termasuk tipu daya mereka atau pembohongan mereka kepada manusia. Wahya umurun yata'allamunaha fima bainahum kama yata'allamuna sihra. Dan perkara ini mereka ajarkan di antara sesama mereka sebagaimana mereka mempelajari sihir. Wala yunsabu ilal anbiya'i wa atba'ihim syai'un minha, maka tidak boleh dinisbatkan kepada para nabi dan juga kepada para pengikut nabi ini sesuatu apapun dari hal ini. Lihada lamma nasabal yahudu as-sihra ila nabiyillahi Sulaiman alaihi salam raddallahu alaihim bi anna sihra kufrun wala yunsabu al-kufru ilal anbiya'i wa Sulaiman alaihi salam minhum wala yaliku bihi sihr. Maka dari ini, ketika orang-orang Yahud mereka menisbatkan sihir kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Allah membantah penisbatan ini. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tidak kufur. Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Kemudian terakhirnya beliau mengatakan radallahu alaihim bi anna sihra kufrun wa la yunsabul kufra ilal anbiya. Maka Allah bantah mereka bahwasanya sihir ini kekufuran dan kufur ini tidak dinisbatkan kepada para nabi. Dan Sulaiman termasuk dari nabi-nabi itu yang tidak boleh dinisbatkan kepadanya kekufuran dan juga sihir. Dan beliau terakhir mengatakan wala yaliku bihi sihru, dan juga sihir ini tidak pantas untuk Nabi Sulaiman. Mungkin hanya ini yang mampu saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bagi antum semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Maka ilmu ini kita tatbikkan, kita praktekkan di kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita menisbatkan perbuatan buruk dari pengikut para imam kepada imam. Dan kita juga jangan mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan di luar kebiasaan yang dilakukan oleh para penyihir ini adalah termasuk karomah dari orang-orang soleh. Tetapi ini bukan karomah, ini hanya sihir dan juga tipu daya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.